adalah ekspektasi kita. Jadi kalau kita, Malaysia bisa dikalahkan Singapura, mengharapkan menang yang demikian, ya 1 menit sekian detik kemarin kebobolan, langsung mungkin orang ninggalin. Itulah tandanya bangsa yang tidak jujur. Ya. Olahraga itu jujur modalnya, terukur, bisa dihitung. Nah, persoalannya kita tidak objektif, tidak fair, tidak sportif, itu aja. Jadi sebenarnya ya memandang olahraga itu ya biasa aja kalau sudah seperti itu. Kalau terukurnya seperti yang dibilang Pak Idrus tadi itu ya, saya dari awal juga cuek aja melihatnya. Nanti pasti juga akan sakit hati gitu. Nah, persoalannya itulah. Nah, cuma orang bayangkan sekarang udah langsung aja. Nah, mohon maaf nih Pak Ishari. Sampai Presiden RI punya rekaman walaupun itu 2016 berbicara uang kepada kalau menang AFF. Kenapa lah Presiden berbicara yang begitu-begitu? Jangan aja lah Menpora. Jadi ini juga kalau membahas personal kita pada saat sekarang susah. Karena terkadang kita pilihan dari awal sudah punya sikap terhadap tokoh. Makanya untuk memandang itu harus kita bebaskan. Nah, kan di situ baru keluar objektivitas. Karena dalam hal ini saya tidak pro kontra persoalan kasus di Medan. Bagus kalau dibawanya ke ranah hukum. Tapi kita serius mengikutinya. Karena memang nanti juga pelajaran berharga bagi gubernur. Oh, olahraga itu bukan hanya sepak bola. Olahraga itu juga ini. Pon itu nanti apa aja cabangnya. Kalau kita di pencak silat Asian Games kemarin di sini, yang kita tepuk dada itu memang karena pencak silat, yang di tempat lain tidak masuk gitu loh. Jadi memang harus sederhana memandangnya dan menjernihkan pikiran. Jadi mohon maaf, silahkan dia bawa ke ranah hukum, bisa ke PT UN, bisa ke Ombudsman, nanti kita kaji. Kalau memang yang bilang Pak Jaya itu tadi memang karena dia tidak peduli gubernur, supaya sekarang gubernur peduli. Seseorang yang tertangkap basah salah, itu biasanya akan membuat suatu excuse, kan begitu. Kan. Contohnya kalau kita mau ambil begini nih, ini bisa saja Pak Coki itu kan lagi capek ya. Dia kan orang yang sudah berumur. Ya, kemudian dia hadir di sana itu, mungkin tanpa terasa dia tertidur di situ kan. Kemudian ini kan datang teguran, itu kan membuat orang yang sedang tertidur itu kan terkejut. Maka akhirnya dia akan selalu membuat suatu pembelaan. Walaupun begitunya itu kan kadang-kadang kalau terkejutnya kan sedang buat salah. Jadi kalau aku melihatnya itu episode 2021. Kita tutup itu semuanya. Tapi ada satu yang mau kutanya sama Pak Barodin sebagai bekas anggota MPR DPR. Ketika ada orang tertidur di ruang sidang, apakah pernah dipanggil oleh pimpinan? Konteks seperti itu Pak Ishari, saya tidak pernah abstain atau tidak pernah mengikuti rapat di DPR. Banyak orang sekarang bukan lagi itu, tidak pernah datang, boro-boro mau tidur. Itu loh persoalannya. Jadi saya tidak dalam konteks hidup Aritonang, enggak. Persoalannya apa dulu, gitu loh. Kok Aritonang saya sering marahin kok, sembur kok, gitu loh. Jadi Aritonang yang memang dia bersalah, gitu loh. Tapi kalau dia benar, ya oke, bawa aja. Karena hukum. Bang Aritonang, kadang-kadang itu ya, aku potong ya. Kadang-kadang orang tidur itu, ada hal-hal tindakan yang uncontrollable, yang tidak terkendali. Itu nggak bisa disalahkan. Saya merasakan itu. Sampai dini hari kami merapat undang-undang dasar, besok paginya harus bersidang, ya tertidurlah saya. Masih mending saya hadir. Kata lain yang mau minta quote-nya, ucapannya dari Bahar adalah apa? Bahwa tertidur bukan dosa, tertidur bukan salah. Jadi tak perlu dijewer kan? Bang Haji, ini jangan dilupakan modal untuk memasuki 2022. Nggak apa-apa. Tetap kita pelihara, tetapi dalam semangat objektivitas. Mana pelajaran berharga. Siapapun itu ya, gubernur itu saya nggak ikut milih loh, Bang Halis. Bang Halis yang ikut milih. Ikut. Ya semua rakyat Sumut harus membeli dukungan. Jadi demokrasinya begitu. Jangan benci terus dipelihara. Jadi ada ceritanya itu. Ada menjelang akhir tahun seorang anggota DPR terima apa SMS. Halo, apa kabar sekarang ganteng? Sombong kali kok sekarang ya katanya. Ya Anda siapa? Masa kau nggak tahu? Kita pernah sama-sama tidur kok. Banyak, aku bisa tunjukkan bukti. Jadi mau apa sekarang? Kau kirimlah duit. Pas kirimnya duit, kau siapa? Kita anggota DPR sama-sama pernah tidur tadi
sedang rapat. Tapi nggak ada masalah kan? Kadang-kadang gini aja, kita melihat orang itu cuma dari sisi bagaimana negatifnya. Jadi kan aku balik lagi ya, kemarin itu kasus yang tidur itu kan pernah sampai dibahas. Ya, waktu cerita mungkin RI 1 dulu. Dia itu rupanya sakit gula. Enggak, ini bukan jadi pembenaran, dia sakit gula. Memang apa? Dan dia lelah sekali, tertidur. Di luar kontrol. Tapi orang datang ke sana, dia baru entah main apa di luar, bukan kerja ini, besok tahu ada sidang, itu lain cerita. Aku pernah kejadian ini pribadi ya, aku diundang, kemudian waktu itu orang-orang top loh, itu ulama segala macam, aku salah satu di situ. Tahu nggak, mulai acara itu mulai sampai selesai, aku tidur. Dan tidurnya sampai ngorok, cerita sesungguhnya. Setelah itu aku bilang, kenapa aku nggak dibangunin? Kata orang itu, wah itu bapak itu mana mau ngasih tahu ke orang semua, jangan dibangunin. Katanya. Dia capek sekali, dari Jakarta datang ke Medan begini. Aku hargain banget yang seperti itu. Orangnya bijak. Itu buku apa itu, Din? Ini saya kisah-kisah di anggota DPR. Saya cerita kalau saya memang tertidur, tapi tidak pernah saya mangkir dari persidangan. Karena saya anggota DPR bekerja all out. MPR merumuskan undang-undang dasar untuk segala hukum yang berlaku di Republik ini, Bang Halis. Jadi saya juga melaksanakan tugas-tugas saya di situ. Otomatis saya sering rapat sampai tengah malam. Saya tertidur. Kenapa rupanya? Ya. Anggota DPR sekarang sidang penjara. Ya. Dengan kata lain, tertidur itu manusiawi. Ya, oke. Asal dia bekerja untuk kepentingan negara. Tapi itu betul. Apakah menjewer itu manusiawi nggak ya? Saya kalau memang orang fantasi jewer, saya manusiawi banget menjewernya. Kalau orang keberatan ya protes. Itu aja sederhana kok. Nanti sidang yang ada, masuk sidang hukum, PT UN, Ombudsman, lapor dia. Baru nanti muncul perdebatan. Kenapa sih sampean gubernur tidak mikirin itu kan bagus. Jadi positif semua. Jangan dibawa ke negatif. Kalau negatif, orang bagaimanapun itu sudah pilihan rakyat Sumatera Utara. Bang Halis milihnya, Pak Bersihar milihnya. Saya memandangnya aja. Gitu. Jadi ada cerita ini yang sampai sekarang masih berlaku. Itu terkait pejabat kita. Dan itu dia tidak pernah membuat karena hukum dan justru jadi job yang segar. Ada satu pejabat di Sumatera Utara. Dia didatangi oleh familinya lah. Kok bantu itu adikmu itu? Kenapa rupanya kak? Iya pangkatnya nggak pernah naik. Apa sekarang? Sekarang dia eselon 3. Sampai sekarang nggak pernah naik. Oke, kakak antar nomor dia, nama dia. Ku kasih naik. Ku naikkan besok eselon 4. Itu sampai sekarang masih ada. Itu. Itu dia kan Ucok itu. Apa Ucok? Uang cukup, otak kurang kata orang. Enggak lah, udah butek sekarang deh. Apa butek? Banyak uang tapi tetap tolol kata orang. Itu jok yang nggak pernah dihapus, orangnya nggak pernah marah. Tambahkan lagi, kebetulan tadi kan bicara persoalan rambut Pak Isari. Di buku ini juga saya cerita tentang berpangkas. Anggota DPR, kenapa tidak ada tukang pangkas yang bagus di Senayan? Aku melihat kalau ini salah atau tidak, ada kepalsuan di cover buku itu. Tak ada rambut putihnya, rambutnya hitam. Ini kan kota juga. Lagi anggota DPR. Lagi bisa begadang-begadang. Kalau sekarang mah jam 9 udah tidur. Ada tidak jujuran itu ya. Ya, itu betul. Ya. Nah inilah Pak kita menghadapi ya. Jadi suasana menjelang 2022 nih macam-macam kejadian dan peristiwa di Sumatera Utara ya. Dari mulai bagaimana nanti masyarakat Medan merayakan tahun baru nih. Bagaimana suasana merah. Ini sekarang yang menjadi persoalan kembali di 2022 ini para emak-emak meributkan tentang booster nih. Bang Halis, harus ada kesepahaman di sana untuk mengelola masyarakat dengan baik. Ini saya baca tadi pagi di TV, dokter jual vaksin. Di mana di negeri ini dokter jual vaksin kalau bukan di Medan? Ya, yang saya baca, begitulah kehebatan orang-orang Medan nih kan begitu. Itu jatah vaksin itu adalah jatah vaksin untuk lapas. Ya sebenarnya untuk lapas. Ya tapi karena ada perusahaan-perusahaan yang perlu diambillah dari lapas itu dijuallah ke situ kan begitu. Kehebatan orang Medan ini kan tak usah diragukan. Segala macam jalan masih bisa ditempuhnya kan begitu ya. Namanya orang Medan Raja Ulo dan Raja Olah.
Itunya itu. Semua Nah, bisa itu dia. diolah, semua bisa diolah. Jadi yang sore ya Bang, aku tuh waktu Ah. kami masih di koran, di media, sempatlah kita bicara mengenai satu pomeo yang di Medan ini ya. Kata ini Medan Bung. Itu 3 kata ini dijadikan satu kalimat. Itu bisa macam-macam. Nah, perasaannya. Ada yang bilang, ini Medan Bung. Ada, ini Medan Bung. Ada. Ini Medan Bung. Menjelek kan? Inilah Medan. Kok aku hampir lupa juga barangkali kan. Ini kalau kaitannya sama Idrus ini sangat dekat nih peristiwa ini kan begitu ya. Kemarin barusan dilantik di Sumatera Utara olahraga kreatif. Dilantik oleh Gubernur Edi Rahmayadi. Di mana dimintakan, sebagusnya, pelatih olahraga itu jangan berkumis. Karena ciri-ciri orang berkumis itu, pahamnya udah paham tua katanya kan begitu. Jadi para olahraga itu bahasa daripada gubernur, ya kan begitu. Untuk diminta supaya, aku nggak tahu apakah memang kumisnya akan menjadikan suatu keadaan kita itu jadi tua berpikirnya atau gimana? Itu kalau kumisnya putih, Bang. Kalau kumisnya hitam, Hubungannya dengan kumis tadi apa Bang? Ya kumisnya katanya kan kalau pelatih diminta supaya jangan berkumis. Karena nanti pandangannya para atlet itu jadi tua. Karena orang yang berkumis itu pikirannya udah lebih tua gitu kan. Kalau gitu sih itu nggak kena lah, itu nggak kena. Ini kan itu bukan kumis, ini kan bulu hidung yang kepanjangan. Ya, aku tidak tahu dari mana apanya kan begitu serupa dengan apa dulu ketua PBNU dulu yang mengatakan orang berjenggot itu bodoh katanya, makin panjang jenggotnya makin bodoh. Jadi ini Bang, bicara yang begitu kalau udah bawa fisik itu biasa ada orang kadang-kadang bisa a priori terhadap orang yang orang ini punya ciri khas tertentu. Akhirnya itu diangkat itu sebagai simbol aja, sebagai bahasa yang secara implisit itu mengarahkan pada seseorang mungkin nih, ya karena kan lihat nggak ada korelasinya itu, ya ada korelasi. Jadi kalau bicara tentang pikiran tua, memang kalau kita lihat tren sekarang itu kayak si Jaya ada singgung di beberapa tua tahun yang lalu. Tren sekarang orang yang suka yang melambai. Lihat tuh di TV. Kalau seandainya sudah agak sedikit ACDC, senang itu orang gitu. Tapi kan kumis ini kan menunjukkan kejantanan sebenarnya. Maka aku bilang dengan selama COVID ini, selama pandemi ini, aku ada dirugikan. Dulu aku kalau ngurus apa-apa, Bang, cepat betul. Orang begitu aku diam saja, cepat keluar apa. Kalau sekarang mesti pakai masker nggak kelihatan kumis. Iya. Pak Idrus, dulu saya ingat saya di Medan itu ada tembok saya baca pria tak berkumis ibarat gulai tak bergaram katanya tulisannya. Kan ada contohnya juga, Arlin, ada contohnya juga. Dulu polisi itu dianggap seram, tapi ada polisi namanya Pak Kumis. Itu lucu. Iya. Lucu zaman dulu Pak Kumis itu. Ya. Di Jakarta kalau orang makan soto Betawi segala macam lihat tuh nama-nama pakai kumis tuh. Soto kumis segala macam. Ya, kalau kita ke daerah itu sepanjang itu semua penjual berkumis. Pak Kumis ini, semua berkumis. Tapi waktu kita tanya orangnya tak ada yang berkumis. Jadi ada cerita joke sedikit nih mengenai kumis karena kalian udah singgung itu. Jadi ini dulu pernah dicukur tapi tumbuh lagi. Memang dasarnya dia memang subur. Nah, akhirnya dikasih obat, ada obat. Kok dioles, begitu dioles nggak tumbuh. Tapi lama-lama gatal di dalam mulut, rupanya tumbuhnya ke dalam gitu loh. Tapi si Idrus termasuk beruntung, kumisnya lebat. Ya, kalau dulu ini dia dulu kalau di Aceh minum kopi yang pakai bubuk nggak apa-apa, bubuknya disaring. Ya, jadi kumis ini saringan kopi. Nah sekarang kumis ini bisa menjadi saringan COVID. Nggak masuk COVID, masuk sangkut di sini. Iya. Jadi ada cerita soal apa ini obat-obat kumis nih. Ada orang yang tak ada rambut. Nggak ada rambut, jadi dia sibuk cari obat bagaimana menumbuhkan rambut. Pas ada di Lapang Merdeka itu adalah obat tumbuh rambut. Diambil rambutnya, pasang ke kepalanya, kemudian kepala, habis itu ditaruhnya botol obat minyak rambut tadi di bendul-bendul pintu itu.
berapa lama tumbuh rambut tuh? Memang tumbuh. Jadi datang si nenek sakit pinggang. Nenek ini sakit pinggang, tengoknya ada minyak. Ya ada nih minyak ini katanya. Diurutnya pula ke pinggangnya. Si anak ini tumbuh rambut, si nenek ini memburu punggungnya semua. Nah, sekarang bagaimana caranya mau menghilangkan bulu? Nggak ada penggugur rambut. Masalah rambut, masalah kumis, hati-hati. Hati-hati. Jangan pakai minyak sembarangan. Ya. Itu titik minyak di hidung tumbuh tapi masuk ke dalam. Ini di rambut kepala tumbuh, kalau di punggung gimana mau tumbuh? Jadi itu menjebak itu. Jadi pernah aku bicara sama wartawan aku bilang, bicara santai-santai di ruang kerja aku bilang, aku bilang, itu kalau orang yang sering onani, berbulu tangannya, aku bilang. Terus wartawan tahu apa? Aku enggak kok, katanya. Berarti dia mengakui hal itu. Padahal cuma ngomong aja. Jadi ini ada cerita dua ekor kutu yang mencari tempat di mana dia di tubuh manusia yang paling enak. Dia bilang, kau tahu di mana? Dekat vagina perempuan itu paling enak tempatnya. Tapi macam mana? Aku udah coba berapa kali, tak bisa katanya. Kadang-kadang tersiram waktu dicebok. Cobalah katanya. Nah, pagilah dia dicoba lagi, dia masuk ke vagina itu. Di sana dia. Udah, baru dia satu malam, besok siang, dia udah berada di kumis orang. Dia beneran, kenapa aku bisa pindah? Tadinya enak-enak di vagina, tahu-tahu udah di kumis orang. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old